Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap para alim ulama, para habaib, para kiai yang saya muliakan, wabil khusus sahibul majlis, guru kita semua, pengasuh pondok pesantren Darul Islah Al-Mukarram Kiai Haji Amir Hamzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Malam hari ini seperti biasa, saya selalu menikmati kehadiran di majelis Darul Islah ini. Nuansanya dari luar sampai bacaannya itu menggoda pikiran saya. Saya membayangkan betapa hebatnya guru-guru kita membangun satu tradisi dan budaya, tetapi tradisi ini dibangun dengan nilai dan norma agama. Dulu waktu saya ngaji, guru saya itu bilang gini, nanti kalau kamu sudah ngaji, sudah belajar, merasa memiliki modal untuk memahami apa yang ada di dalam agama, maka tugasmu sebagai anak zaman itu kita dulu belajar an-nusus itu mutanahiyatun. Quran dengan hadis itu selesai dengan wafatnya Rasulullah. Tidak mungkin ada yang namanya mazid tambahan. Tetapi yang namanya problematika kehidupan apapun itu ghairu mutanahiyatin. Dia tidak akan berhenti dengan zaman. Apa yang baik di masa lalu itu mungkin tertinggal di masa sekarang. Apa yang dulu modern, ya mirip kayak istri kita lah, ya. Istri kita itu malam pertama kan secantik-cantiknya perempuan. Malam ke 1000 itu lain masalah, ya. Sudah ndak usah kita bahas lah. Nanti istri kita lihat streamingnya repot juga pulang ke rumah. Tapi intinya persoalan itu ndak ada habis. Maka kata guru saya dulu waktu saya ngaji, tugas ulama sepanjang zaman itu, Faiz, istikhrajul ma'ani minan nusus bifarti dhihni wa quwwatil qarihah. Tugas ulama sepanjang zaman itu istikhraj. Istikhraj itu menyimpulkan, menggali, melakukan observasi terhadap al-ma'ani. Al-ma'ani itu dulu Syekh Jum'ah bilang itu pesan yang tersembunyi, yang boleh jadi dia bertentangan nanti setelah kamu belajar dengan bagus, bertentangan dengan zahirul lafzi. Tapi kamu istikhraj tadi menyimpulkannya itu, substansi dari Quran dan hadis itu, syarat pertamanya bifarti dhihni, punya ketajaman hati, wa quwwatil qarih, itu adalah kekuatan nalar. Dulu ada orang bertanya, nih orang Betawi kalau malam Idul Fitri itu masih suka ribut kayak Holil Nafis ini. Nggak tahu MUI dengan yang lain kok nggak bisa menyelesaikan. Itu zakat fitrah pakai beras apa pakai uang? Itu kayaknya ributnya sampai Dajjal turun nanti itu. WhatsApp-nya itu sama, setiap tahun diulangi, seakan-akan kita ini tidak punya masalah. Yang lebih penting dari zakat fitrah itu pakai beras apa pakai uang. Berantemnya itu tajam, kayak naubainal jannati wan nar, ya. Kata yang pakai beras, asal ada orang bayar zakat fitrah pakai uang, itu ngelihatnya itu dengan cara pandang yang merendahkan keimanan orang.
Tapi dulu kalau kita ngaji, beliau bilang, itu kan tergantung selera. Jadi kiai itu nanti, itu juga punya selera. Selera itu akan mempengaruhi hukum fikih. Jadi kalau ada orang bilang dalam beragama itu objektif, tidak bisa. Semua orang tuh tidak bisa objektif. Dia pasti punya subjektivitas. Di mana dia hidup, persoalan apa, pengalaman apa, itu pasti. Makanya dulu kalau ngaji fikih, makanya saya kemarin itu halal bihalal sama Prof. Quraisy Shihab. Saya datang ke rumah beliau lebaran. Bicara tentang olahan kambing. Ya, makan sate kambing itu. Saya bertanya, kenapa kita makan sate, Prof? Kadang-kadang Pak Quraisy kata saya, kalau makan di tempatnya enak. Dibawa pulang nggak enak, gitu loh. Ketika kita kemudian membahas itu, kita sadar loh bahwa bahasnya panjang sampai Real Madrid sama Barcelona, ya. Karena saya dipertemukan dengan beliau itu sama-sama pendukung Real Madrid. Ya, karena Real Madrid dulu yang mempertahankan Bani Umayyah yang ada di Andalus, sementara Barcelona itu adalah Harbul Istirdad, mengembalikan kekuasaan nenek moyang yang ada di Eropa itu untuk mengusir Bani Umayyah pada zaman yang namanya Daulatul Mamalik, akhir hidup Andalusia. Maka saya bilang setelah diskusi-diskusi, apa kata beliau? Fikih itu Faiz hakikatnya luas, yang sempit itu hati manusia. Agama itu luas, yang sempit itu hati manusia. Kalau kita pikir-pikir, ribut zakat fitrah itu kan selera Imam Abu Hanifah. Itu berbeda dengan selera tiga imam itu. Tidak apa-apa. Mau berbeda sendiri tidak apa-apa. Asal dibangun dengan ilmu. Kita ini sayangnya hidup, asal berbeda, kemudian dianggap sesat. Saya membayangkan kalau Imam Malik hidup sekarang di sini, itu disesatkan orang. Karena Imam Malik berfatwa, apa urusannya anjing najis mughalladhah? Apa dalilnya? Apa usul fikihnya? Jangan kemudian besok melihara anjing semua ya. Ini bahaya ini ya. Saya cuma bicara fikih. Saya bicara ini kan karena di depan santri-santri yang akan menjadi ulama, akan menjadi pengganti Kiai Khalil Nafis nanti, jadi ketua MUI, jadi ketua Muhammadiyah, jadi ketua ini mungkin begitu. Saya bilang fikih itu luas. Selera itu kan tergantung cara pandang. Imam Abu Hanifah hidup di peradaban yang modern daripada Imam Malik yang hidup di Madinah. Imam Abu Hanifah mewarisi peradaban Persia yang transaksinya itu menggunakan cash basis. Sementara Imam Malik di Madinah itu terbiasa dengan perdagangan yang menggunakan barter. Punya barang di Madinah dengan punya uang sama. Karena harga barang di pasar itu bisa dikonversi kepada barang. Jadi kalau ada baju harganya 100.000, itu panjang dulu labelnya itu. 100.000 plus 2 ekor ayam atau paha belakang kambing. Anda punya 2 ekor ayam, bawa ke toko, bisa bawa baju. Kalau sekarang Anda bawa ayam ke mall, ya, itu bukan bisa dapat apa, dapat masalah Anda, gitu loh. Ditangkap sama security. Kenapa? Zamannya berbeda. Kata Imam Abu Hanifah, saya memandang kurma itu bukan kurma. Kata Imam Syafi'i, kenapa pakai kurma? Karena itu ma yuqtatu wa yuddakharu. Itu makanan pokok yang bisa disimpan. Itu urusan Imam Syafi'i. Ya, Imam Abu Hanifah enggak lihat begitu. Kata Imam Abu Hanifah nih, kalau bahasa kerennya nih, ya, kurma itu komoditas utama. Sebagaimana Indonesia di masa lalu beli senjata dari Amerika itu bisa ditukar dengan coklat. Karena di Eropa dan di Amerika belum banyak coklat. Dulu jahe itu komoditas yang luar biasa. Karena dulu bangsa barat itu datang ke Indonesia, itu urusan rempah-rempah. Karena rempah-rempah itulah mereka ingin menguasai Nusantara. Sehingga pada masa itu yang namanya minyak itu bisa dijadikan alat negosiasi. Kenapa? Karena ini barang pokok. Anda bisa lihat yang namanya Fidel Castro itu punya daya tawar dagang luar biasa dengan Eropa dan Amerika. Itu cuma persoalan pisang. Kalau Anda macam-macam, saya tidak ngirim pisang.
Karena di sana pisang susah. Castro nggak bisa negosiasi sama kita karena pisang di Bogor banyak, gitu. Sederhana kan? Kata Imam Abu Hanifah, ini komoditas utama. Orang dibayar kurma, dia pegang kurma, kata Imam Abu Hanifah di Madinah sama dengan pegang uang. Tapi di Baghdad nggak begitu. Kalau dia pegang kurma, dia butuh yang lain, maka kurmanya harus dijual. Dan itu pasti di bawah harga pasar. Anda kalau jual beras fitrah, jangan deh, jangan. Jangan. Ini kalau pengalaman nggak enak betapa fukoroknya pengajian di sini. Nih kalau ada orang nih, malam-malam, ana sih beras banyak. Sarung atlas nggak ada. Saya khawatir ada orang di rumahnya punya beras 1 karung, kepikir ini kalau ditukar sama BHS-nya Gus Faiz bisa enggak ini, kan gitu ya. Kan boleh jadi begitu. Selera di mana dia hidup itu mempengaruhi fuqaha. Itu yang namanya istikhrajul ma'ani minan nusus. Kata Imam Abu Hanifah, saya memahami kurma bukan kurma, lebih ekstrim lagi. Ini saya ajarin ilmu ekstrim sedikit. Saya memahami zakat kambing itu kambing, saya memahami zakat sapi itu sapi. Imam Abu Hanifah enggak. Ini jangan dibilang saya ngajarin liberalisme ya. Ini fartu dhihni wa quwwatul qarihah. Ketajaman mata hati dan kekuatan nalar. Bukan mempertanyakan agama. Kata Imam Abu Hanifah, saya kalau mikirin nisab zakat itu rada aneh. Nih dengerin baik-baik ya. Pelan-pelan ngajinya malam ini ya. Jangan terus, wah Faiz kacau ngajinya itu. Ngaji di mana? Kayak Syukron nggak ngajarin begitu katanya. Saya suka ngomong begini dimenyabakan sama ayah saya. Saya bilang, satu contoh saya bilang. Saya kalau punya sapi 20 ekor, saya dianggap kaya sama agama. Maka saya wajib mengeluarkan zakat 1 ekor sapi. Ukurannya berapa, umurnya itu urusan fuqaha lah. Kalau saya punya kambing, saya dianggap kaya sama agama, itu nunggu 40 ekor. Kalau bicara kayak gini, sami'na wa atokna. Tapi kalau dikonversi ke uang, bisa sami'na wa pikir-pikir loh. Ayo, pelan-pelan ngajinya. Ya, sapi itu 20 ekor. Kalau 1 ekor sekarang yang pantas dibuat kurban itu 40 juta, maka nilainya 800 juta. 40 kali 20. Kalau Anda punya sapi, dianggap kaya sama Allah. Kalau ukurannya konversi uang, nunggu sampai mendekati hampir 1 miliar loh. 800 juta. Uniknya, kalau Anda punya kambing yang besar, harganya 5 juta, Anda hanya 40 kali 5, 200 juta sudah dianggap apa ini? Kaya. Lihat. Kalau kayak begini, Pak, ini nanti bukan cuma ada mafia pajak nih, ada mafia zakat nanti. Loh iya Pak, saya mau ngajak Bapak ngaji itu pelan-pelan. Kalau saya punya sapi 10, saya jual, seandainya dikonversi ke uang, nilainya itu 400 juta, tidak wajib zakat. Kan sapinya masih 10. Tapi kalau saya punya kambing 40, 200 juta, wajib zakat. Anda punya hom 1 ausukin, keluarin zakat, yaumah hasodihi, tiap panen malah kayak kontrakan. Pelan-pelan ngajinya, ya. Jawabannya gimana? Itu episode yang selanjutnya. Ya, jangan tanya itu. Itu Imam Abu Hanifah mikir. Maka Imam Abu Hanifah tidak pernah menafsirkan sapi itu dengan sapi. Itu yang dikatakan takwil, syarful zahir an syarful lafzi an zahirihi. Dia katakan nanti Bapak-bapak kalau baca fikihnya Imam Abu Hanifah tentang zakat didukung fuqara wal masakin, Pak. Benar, fikih yang paling didukung zakat fuqara wal masakin Imam Abu Hanifah. Coba Bapak punya jamrud, tidak wajib zakat. Ada zakat zamrud? Nggak ada. Ada zakat berlian? Nggak ada. Imam Abu Hanifah itu dengan ketajaman hati dan ketajaman logika itu bertanya saja sama Hamad bin Abi Sulaiman di Irak. Kata beliau, sapi dengan unta itu dalam banyak hukum sama. Bapak kurban sapi 1 kan untuk 7 orang. 1 unta 7 orang. Kalau kita ke Mekah haji tamattu sama-sama, motong 1 kambing boleh, motong 7 orang 1 unta atau 1 sapi boleh. Tapi uniknya zakat beda. Unta nisabnya asal punya 5 ekor, nih lihat Pak, harganya sama nih. 5 ekor itu wajib zakat, walaupun bukan unta, kambing zakatnya.
Tapi 5 ekor unta kena zakat kambing. Kenapa 5 ekor sapi tidak kena zakat? Kalau Anda bilang, udahlah, itu agama sami'na wa atokna, tidak apa-apa. Kau ngajar di pesantren 20 tahun yang lalu. Gen Z nggak bisa begitu. Ya, saya kan kiai milenial, ya kan? Kalau tidak mau bahas ini, Anda jadi kiai kolonial. Ya, asal muridnya tanya gitu, dosa, kualat, dengerin. Ya, seumur hidup tidak maju kita. Tapi kata Imam Abu Hanifah, quwwatul dhihni fartid dhihni wa quwwatil qarihah. Kata Imam Abu Hanifah, orang Arab tuh beda kalau punya unta dengan punya sapi. Saya bilang sama ayah saya, apa bedanya naik Toyota sama naik Mercedes? Sampainya sama, suspensinya mirip, tapi harganya beda. Saya kan dulu anak senopati kayak Helen Nafis ya. Ya, maaf ya, beda lah sama anak Mampang, beda. Rumah saya Lenghem itu sekarang, ya kan, itu kampung saya Pak, SCBD itu, ya. Jadi hotel yang paling mewah di Jakarta itu, tempatnya Hotman Paris bikin konten di apartemen, itu daerah saya. Sekarang di situ konon kabarnya, asal tanahnya sertifikat, itu 150 juta sampai 200 juta harganya. 1 meter. Mampang ya radhiyallahu anhu ini paling kira-kira ya 50 juta lah. Pertanyaannya, apa bedanya? Anda jilat sama tanahnya, bangun rumahnya sama kalau sebagai rumah. Yang beda apanya? Gengsinya. Anda kalau naik Mercedes masuk ke mall, itu keluarnya tuh muazzazan wa mukarraman. Kalau di Terminal 3 naik Garuda, itu begitu keluar Anda duluan, itu satpam hormat semua. Ini kelas bisnis nih, di depan nih, keluar duluan. Tapi kalau Anda keluar akhir wahid, ya, akhir wahid nih, ya, udah nggak ada lagi yang keluar kecuali debu dari Garuda itu. Ini orang sudah naik ekonomi, nggak punya status apapun, dikasih check-in, polisi main belakang. Bedanya apa? Naik kelas bisnis dengan ekonomi sama pesawatnya, sampainya sama. Tapi kalau naik kelas bisnis itu biasa sombong sedikit. Saya gitu, Kiai. Saya kalau nggak mandi malam, ceramah malam tuh, ya. Kemarin saya di Peloso tuh panitianya baik sekali di Kediri. Tahu saya nggak bakalan mandi, saya dinaikin kelas bisnis. Lecet-lecet kalau kelas bisnis itu pramugarinya ramah. Anda wangi naik ya pesawat yang diskon 70%, ya, orang nggak lihat istimewa. Bedanya di mana? Gengsi. Lihat nih, quwwatul dhihni, tajamnya nalar, kuatnya nalar, kata Imam Abu Hanifah, berarti gengsi itu ada zakatnya. Gitu loh, bukan soal hartanya. Kalau hartanya harusnya sapi dengan unta sama. Kenapa di sini dibedakan gengsinya? Lihat, kata Imam Abu Hanifah, pada segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan harga di pasar, saya mewajibkan zakat. Jadi orang Mampang kalau bermadzhab Hanafi, hati-hati punya ikan koi, hati-hati ikan punya lorana, hati-hati punya kucing. Saya punya kucing itu, nasabnya bersambung sama Scottish itu, ya. Itu ada Robitoh Alawiyahnya juga kayaknya. Kakak saya itu jualan kucing sekarang di pesantren yang di Bogor. Saya itu tidak tertarik sama kucing. Satu ketiga saya dikasih kucing. Kata kakak saya, rawat ini katanya. Timbang kucing aja ribet, kata saya. Cerita, ini gemuk nanti dijual 30 juta laku, 40 juta laku. Saya mikir kucing apa ini 40 juta. Besoknya sertifikatnya dikirim. Ya, dikirim sertifikatnya. Nasabnya tuh jelas sampai Skotlandia. Ya subhanallah. Ini kata saya, Masya Allah, kata saya, Aziz ada, kata saya rawat, saya jual beneran mahal. Pertanyaannya, pelan-pelan kita ngajinya. Kalau saya punya kucing itu 10 ekor, itu nggak repot ngerawatnya, ribetan kambing, mana bandot lagi kawin mulu tiap malam, baunya la haula wala quwata illa billah. Ayah saya sekarang tertarik sama kucing. Katanya cakep juga kucing ini sih ya, cakep bi, kata saya. Kenapa cakep? Mahal, kata saya. Lihat, pertanyaannya, kalau itu nanti tidak dipungut zakat, orang nanti yang punya uang beli aja kucing, beli aja lukisan. Lukisan itu harga 1 miliar loh.
Apa fikih hari ini akan mengatakan lukisan seperti itu tidak ada zakatnya? Saya punya rumah saya nggak dizakati. Tapi kalau saya satu provinsi punya rumah semua, saya punya mobil kayak orang kaya di Jakarta, ada Ferrari, ada Lamborghini, ada semuanya itu yang nilainya miliaran, ada tukang bajai nabung 100 juta, saya kenakan zakat. Logika anak sekarang akan bertanya, di mana keadilan Allah? Ini kalau diterusin bahaya ini ngaji. Ya, tapi itu namanya istikhraju al-ma'ani minan nusus. Maka haul itu sunnah. Gitu loh. Kalau ada orang bilang haul itu nggak ada ajarannya, ya itu ngajinya kurang malam itu. Kopinya nggak dikasih kopi jahe sama Kiai Amir itu. Atau sebelum hatam pulang. Nih santri Darul Islah nih, jangan keluar dari Darul Islah sebelum tamat. Saya punya Darul Rahman, enggak saya suruh pindah. Enggak, saya enggak pernah mempengaruhi orang. Kamu kalau mau jadi orang yang berkah, satu pondok tuh tamat dulu. Karena boleh jadi kamu merasa enggak nyaman di Darul Islah, dengar orang lain begitu. Enggak nyamanmu tuh karena belum hatam. Coba terusin. Ini penyakit orang ngaji separoh tuh begini sekarang. Enggak ada dalilnya. Nabi ngerjain apa enggak? Ayat Qur'annya baca. Wa ma'atakumur rasulu fakhudhuhu wa manahakum anhu, bukan wa mataroka, bukan tidak dikerjakan, yang dilarang. Sekarang tidak ada perintah, tidak ada larangan. Kan nggak ada perintah mengadakan haul, nggak ada secara kamu nanti kalau mati ya if'alu al haul, nggak ada hadisnya. Setahu saya, kalau ada yang bisa bawa ya kasih tahu sama saya. Kalau hadisnya bunyinya haul itu kayak sayu kama ra'aitumuni usalli, nggak ada. Tapi jangan kamu peringatin haul juga nggak ada. Maka ini namanya tradisi. Tradisi ini dibangun dari agama. Kenapa orang tua kita membuat tradisi gini? Karena orang tua kita ngaji. Ngaji apa? Sahih Muslim misalnya. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Maghirtu ala ahadin min azwajin Nabi, maghirtu ala Khadijah, wa ma ra'aitu anha." Padahal wa ma ra'aituha. Saya ini nggak pernah cemburu sama perempuan sebesar kecemburuan saya sama Ummul Mukminin Khadijah. Wa ma ra'aituha, padahal saya enggak pernah ketemu sama Khadijah. Khadijah enggak pernah salah sama saya, tapi saya keselnya luar biasa, kata Ummul Mukminin Aisyah. Kenapa? Karena Nabi itu karena yukthiru min dzikrah. Nabi itu pada setiap kesempatan nyebut Khadijah. Wa rubbama dzabahasyat. Motong kambing. Ya, jadi kalau haul enggak motong kambing itu kurang afdal kayaknya. Saya belum makan dari siang kayaknya. Wa rubbama dzabahasyata, motong kambing. Wa yaqta'uha ajza'a, dipotong-potong gitu sama Nabi itu. Disuruh ngapain? Dibagi-bagi ke teman-temannya Khadijah. Terus orang bilang, ya kalau gitu haul bagi-bagi aja daging. Itu teknis om. Ya, agama tuh nggak ngurusin teknis. Yang ngurusin teknis tuh KPU, tuh teknis, ya kan? Ya, camat, lurah itu teknis. UUD 45 nggak bicara teknis. UUD 45 berbicara norma. Kata agama, kalau kamu cinta orang, banyak-banyak sebutnya, manakibnya diajarin tadi. Dzabahasyat, udah Kiai. Udah, saya nggak pernah ragu kok sama Darul Islah ini, nggak pernah ya, tidak maqamam mahmudah para ulama di sini ya. Makanan di sini tuh maqamam mahmudah ya. Kadang-kadang warnanya sama tapi rasanya beda. Makanya saya tuh kalau sudah ditelepon Kiai Amir, alhamdulillah. Saya kalau beliau nelpon saya angkat, itu tandanya saya mau makan. Jadi kalau Kiai Amir tolong kalau nelpon saya pas lagi saya jam lapar, tanya Fadil kira-kira saya laparnya kapan gitu ya. Nah, kalau saya kenyang takutnya kenyang enggak gitu. Dzabahasyat. Ini kan sama Pak, teknisnya terjadi. Nah, yang seperti ini itu sangat dibutuhkan hari ini. Yang ditunggu oleh masyarakat itu adalah inovasi kita dalam memberikan gambaran agama, sehingga agama itu seolah-olah dia berjalan dengan zaman. Kan ada tuh kiai ya, orang yang kadang-kadang tidak bisa memahami semangat zaman ya, termasuk pesantren. Kita harus tahu sebentar lagi berubah, dunia ini berubah. Saya tadi itu ke satu media besar, saya ditawarkan, kata mereka, Gus Faiz, kami bisa berkhidmat untuk apa? Untuk agama. Oh gampang kata saya. Panggilin anak santri 10, sekolahin sekolah media. Karena dia tadi dengan artificial intelligence
itu bisa membangun cerita tentang sejarah Nabi. Mukanya muka saya, suaranya jadi enak. Saya kalau ceramah enak Pak, tapi kalau suruh baca narasi ya nggak enak. Serak-serak banjir, ya kan? Yang enak siapa? Ya pembaca berita. Saya tadi diajarin pakai handphone. Saya cerita tentang Darun Nadwah ketika Rasulullah itu mau hijrah. Ada cerita tentang itu. Saya buatkan pokok-pokoknya begini. Masya Allah. Minta tolong itu. Pada kita belajar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu minta tolongnya sama AI, ya, artificial intelligence. Itu jadi Pak karikaturnya bermartabat. Saya berpikir, Masya Allah, kalau satu hari pesantren bisa begini, diminati dan ditunggu sama orang. Saya sering bilang sama teman-teman santri saya, ayo kamu istikhrajul ma'ani minan nusus. Agama itu menyuruh banyak hal untuk kalian berkembang. Saya bayangin kayak Amir ya, kalau Tom and Jerry itu ngadakan peringatan haul. Ya, terus itu yang binatang-binatang kayak Paddington yang baru-baru itu saya nonton loh Pak. Saya nonton karena saya tahu anak cucu saya itu akan dibangun dengan itu, bukan dibangun dengan ihya. Ihya itu substansinya. Saya berpikir kalau substansi ihya itu kemudian yang dipakai karikaturnya Tom, Masya Allah, Tom dhahaba Tom ilal masjidi wantadara Jerry kharijahu wa huma min talami. Wah, Masya Allah, kata saya, akan berapa dakwah itu ma'ani. Hari ini kita ngaji seperti ini, hari ini cara kita begini, tapi mungkin terus berkembang di masa yang akan datang. Saya percaya Darul Islah akan selalu bisa menumbuh kembangkan semangat kecintaan kepada Nabi, asal kita semua punya semangat istikhrajul ma'ani minan nusus. Kayak ilmu usul fikih itu ada tangkihul manat, ada tahrijul manat, ada tahqiqul manat. Orang yang ahli manat-manat ini itu menang Pak. Kayak ini kalau belajar usul fikih kan sederhana. Khomer itu haram kenapa? Mungkin karena benda cair, mungkin karena baunya, mungkin karena rasanya, mungkin karena warnanya, macam-macam itu. Tapi rasanya haram karena cairnya tidak mungkin. Air cair halal. Kalau karena bau, tauco sama terasi itu asyaddu haraman. Lebih bau itu, tapi ternyata halal. Berarti bau itu la yu'athir. Kata ilmu usul fikih ini bukan wasfun munasibun lil hukmi. Maka untuk yastambit dia harus cari al-wasfu, sifat, karakter, munasib yang pas untuk kita tempelkan hukum. Keluarlah al-iskar, dari banyak sifat memabukkan, tahrij. Sekarang ada whisky, sekarang ada narkoba, bendanya beda, rasanya beda, tapi tahqiqnya sama. Kalau kita bisa menumbuh kembangkan agama seperti itu, mudah-mudahan Kiai sudah cukup Kiai ya. Ini sesuai kontrak ya. Takutnya kalau ceramahnya sedikit, nampannya kasih yang kecil, saya nanti makan repot ini ya. Ini sudah mengeluarkan usul fikih, rasanya paha kambing ini akan datang ke depan Habib Hanif dan Habib Hud dan Kiai Khalil untuk kita semua makan. Terima kasih Kiai. Mudah-mudahan barokah para habaib, barokah para ulama yang senantiasa datang di Majelis Darul Islah. Majelis ini tetap menjadi manarot min manarotil ilmi, tetap menjadi maqalan min ma'akil bayan wal iman, menjadi lentera yang menerangi Jakarta. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.